Berikutnya adalah distribusi T ya, atau student T ya. Ini diusulkan oleh William Shelley Gosset ya. William Gosset dan Ronald Fisher ya di jurnalnya, artikelnya yang pertama tahun 1908 ya. Pada artikelnya itu mengenalkan statistik T untuk sampel yang terbatas ya. Ini yang penting dengan varian dari populasi yang tidak diketahui. Jadi ada dua hal penting ya yang menjadi concern. Kita menggunakan distribusi T ya, tidak menggunakan distribusi normal ya. Ini yang pertama adalah jumlah sampelnya yang terbatas. Terus kemudian varian dari populasi tidak diketahui ya. Yang kedua ini kata kuncinya ya. Maka kita akan menggunakan distribusi T ya, menggantikan distribusi normal. Dalam beberapa hal ya mirip dengan distribusi normal, ya, misalnya ya dia simetri terhadap rata-ratanya ya. Hanya saja distribusi T nanti kita ketahui dia lebih landai ya dibandingkan distribusi normal. Dengan jumlah sampel yang semakin banyak ya, distribusi T semakin mendekati distribusi normal karena kita tahu distribusi normal adalah untuk populasi ya. Semakin banyak sampelnya maka semakin dia mendekati populasi, suatu hal yang mudah dipahami ya. Bentuk kurva dari distribusi T tergantung terhadap derajat kebebasannya ya. Yakni jumlah sampel, degree of freedom-nya ini jumlah sampel dikurangi 1 ya. Standar deviasi dari distribusi T selalu lebih besar dari 1 ya, standar deviasinya, dan memiliki parameter derajat kebebasan dan tingkat kepercayaan atau level of confidence ya. Oke. Ini kalau kita bandingkan ya, ini adalah distribusi normal yang warna hijau. Ini adalah distribusi T ya dengan derajat kebebasan 1, 2, 10 ya. Ketika 30 atau 50 ya, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 50, maka grafiknya akan berimpit dengan distribusi normal. Atau kalau kita memperoleh data ya 30 atau 50 tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa nanti dia akan sampel benar-benar mewakili populasi ya. Ini adalah tokoh-tokohnya. Yang pertama yang menemukan adalah William Gosset ini ya, yang mengembangkan statistik T ya dan mempublikasikan ya dengan nama penanya student ya. Ya, Gosset ini bekerja di Guinness, ini pabrik bir ya. Saya dulu tukang waktu di Australia, cleaning di bar, jadi ya paham betul ya dengan, bukan saya minum tetapi saya tahu ya ini bir hitam Guinness ini sangat terkenal ya di bar itu ya, dan mereknya Stout ini yang juga salah satu yang terkenal yang tua ya. Ya. Dia bekerja di pabrik bir Guinness nih, di Dublin ya, Irlandia. Ya. Ada kesempatan untuk seperti belajar gitu ya, meningkatkan ilmu, living untuk belajar bagi karyawan-karyawan di Guinness ya. Karena dia itu kepala bagian eksperimen ya di
Guinness, maka ya dia tentu perlu untuk meningkatkan ilmunya ya. Maka dia belajar di University of College di London ya. Di lab biometrik ya, yang diasuh oleh Carl Pearson. Ini Carl Pearson ini juga orang terkenal di statistik ya. Ya, biometrik itu apa ya? Ilmu ya yang mempelajari apa? Ilmu yang mempelajari karakteristik biologi maupun karakteristik fisik ya, untuk mengidentifikasi seseorang. Itu namanya biometrik. Sehingga seperti apa? Sidik jari ini ya. Kemudian retina mata, wajah dan sebagainya. Itu salah satu cabang ilmu dari biometrik yang banyak dikenal ya. Oke. Dia juga punya jurnal, Pearson ini namanya Biometrika ya. Ya, Gosset tentu sangat tertarik dengan jumlah sampel yang terbatas ya, berhubung dia bekerja di Guinness ya. Ya, jadi dari bahannya itu diambil statistiknya dan dia ingin mengambil keputusan ya. Ketika pertama kali ya mengusulkan kertas kerjanya, Pearson tidak begitu tertarik dengan karya tulisnya Gosset di awal-awal karena tentu saja biometrik itu melibatkan data dalam jumlah yang besar ya, sehingga data-data kecil begitu tidak menjadi hal yang menarik bagi Pearson ya. Tetapi dosen yang lain ya, Ronald Fisher ya, ini sangat mengapresiasi tulisannya Gosset dan mereka berhubungan ya, meskipun Pearson setelah ikut pelatihan 2 kali sepertinya di labnya, meskipun Gosset ikut 2 kali pelatihan ya di labnya biometrik punyanya Pearson, tapi yang tertarik akan banget kertas kerjanya itu adalah Ronald Fisher ini ya, dosen di University of College London juga ya. Sehingga 2 orang inilah ya yang berkomunikasi dan mempublikasikan papernya di tahun 1809 kalau nggak salah. Yang pertama ya. Dan mempublikasikannya di Biometrika. Seperti begitu ya. Ya, tentu dia tidak akan mempublikasikan di jurnalnya sendiri ya kan. Ya, dia mempublikasikan di jurnal yang lain. Etikanya seperti itu. Nah, oleh karena itu biasanya statistik T itu dikenal dituliskan oleh 2 orang ini ya, oleh Fisher dan Gosset ya. Meskipun Pearson juga banyak membantu ya di persamaan matematikanya ya. Akhirnya ya. Tentu setelah ya karya tulis yang pertama dibawa oleh Gosset dan Fisher itu tadi. Kenapa namanya menjadi William Shelley Gosset ini menjadi student T begitu ya? Karena ya kita tahulah perusahaan seperti bir itu ya, itu tentu menyimpan banyak rahasia ya. Dan sebelumnya ada tulisan Stephen Ciliak ya, namanya Stephen Ciliak ya, juga bekerja di Guinness ya. Dia mempublikasikan
dan akhirnya rahasia dari beberapa rahasia penting dari Guinness itu bocor keluar gitu. Ya, oleh karena itu setelah itu oke, para peneliti ya di researcher di Guinness ya itu boleh mempublikasikan karyanya ya, karena kalau tidak dipublikasikan ya bagaimana sebagai disiplin ilmiah ya, suatu tulisan akan bisa diakui jika sudah dipublikasikan ya merupakan bentuk verbal dari kerja di dunia gagasan itu ya publikasinya tersebut ya. Oleh karena itu dua hal yang bertentangan itu maka boleh ya mempublikasikan, tetapi tidak boleh ada kata-kata bir ya, yang pertama. Yang kedua tidak boleh ada kata-kata Guinness apalagi ya, karena kalau sudah Guinness ya tahulah itu datanya pasti datanya bir gitu ya, yang terkenal Guinness. Kemudian yang ketiga tidak boleh ada namanya ya, namanya, karena kalau namanya dimunculkan terutama surname-nya dimunculkan pasti ketahuan ya, Gosset itu dia orang Guinness ya, maka datanya pastilah dari sana asalnya ya. Oleh karena itu publikasinya itu dengan nama penanya yaitu student T itu tadi ya. Oleh karena itu akhirnya menjadi T statistik itu sejarahnya ya. Oke. Ini kita sedikit berbicara tentang teknis dari student T ya, statistik T. Ini jika X1, X2, dan Xn adalah sampel random ya, yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal ya, dan X rata-rata dan standar dan varian ya, yang merupakan variabel bebas ya, dihitung dari sampel. Dan kalau kita punya sampel X1 sampai Xn, tentu kita bisa menghitung X rata-ratanya ya, serta variannya. Maka variabel random ini akan membentuk distribusi T dengan derajat kebebasan N-1 ya. Atau mungkin kalau boleh saya tulis di sini, yaitu T dengan variabel derajat kebebasan nu dan level of significant alpha ya, atau biasanya alpha per 2 ya, tabelnya ada 2 biasanya, ada yang alpha, ada yang alpha per 2, ada yang 2 ekor dan 1 ekor ya, alpha per 2 begitu, maka akan sama dengan ini ya, yang kotak ini. Nah, akan sama dengan rata-rata dari sampel dikurangi mu dikurangi S dibagi akar N ya. Atau saya bisa menuliskan ya, maka rata-rata dari sampel itu akan sama dengan mu dikalikan T nu kemudian alpha per 2 kemudian dikalikan dengan S dibagi akar N gitu kan. Nah, yang sedikit lebih sulit ini dibanding distribusi normal ya, yang ini ya, ini biasa disebut dengan EBM
atau singkatannya adalah error bound min ya, rata-rata, atau kalau bolehlah disebut margin of error. Ya, Anda pasti sering dengar ini kan, survei elektabilitas ya, dengan margin of error sekian ya, ini maksudnya ini ya. Oke ya, jadi kita akan memiliki keyakinan sekian ya dengan jumlah sampel yang diambil ya, bahwa rata-rata populasi itu akan bernilai sekian ya, begitu. Ini EBM-nya. Kira-kira begitu ya. Dengan degree of freedom-nya N-1 ya. Oke, kemudian yang kita bisa menyatakan distribusi T itu dengan persamaan yang seperti terlihat ya, memang agak intimidatif itu persamaannya. Ini yang menurutkan tentu Pearson yang ahli matematikanya ya, bahwa dia akan bernilai fungsi T sama dengan gamma nu plus 1 bagi 2, nu adalah degree of freedom-nya, dibagi akar nu kali pi gamma nu per 2 ya, kemudian 1 plus T kuadrat dibagi nu pangkat nu plus 1 bagi 2. Ini persamaannya luar biasa agak rumit, dan gamma ini didefinisikan dengan ini, integral dari 0 hingga T hingga E pangkat min T, T pangkat nu min 1 ya, nu-nya di sini sama. Ya, ini luasan ini tentu kita pernah ya menganalisa bagaimana membuat luasan ya. Tapi di Excel sudah disediakan fungsi gamma, jadi kita nggak perlu menghitung luasannya ini. Kita tinggal memasukkan angka di dalam kurungnya ini. Gamma sekian ada nilainya. Itu sebenarnya kalau dihitung adalah luasan 0 hingga T hingga dari E pangkat min T dikalikan T pangkat nu min 1 dt ya. Gamma nu ini merupakan bentuk umum dari faktorial ya. Perlu diketahui ya. Kalau angkanya bulat itu mudah ya. Misalnya gamma 4 itu sama dengan 4 gamma 4, lupa saya gamma, itu sama dengan salah, kalau nggak salah ini mohon dilihat ya nanti. Kalau nggak salah 4 gamma 4 itu sama dengan 3 gamma 3 ya, gamma n min 1 ya, n gamma n sama dengan gamma n plus 1. Oke, dan seterusnya ya, sama dengan gamma ini sama dengan 3 kalikan 2 gamma 1 ya, sama dengan 3 kalikan 2 kalikan 1 gamma 0. Gamma 0 1. 3 faktorial ya. Jadi gamma 4 itu sama dengan 3 faktorial. Gamma 5 4 faktorial, ini berarti ini sama dengan berapa ini, 6 ya. Tapi kalau dia berupa pecahan ya, nanti yang paling ujung ini berupa pecahan dan harus diselesaikan dengan persamaan yang ya, persamaan ini ya. Ya tentu ya, kalau kita melulu menggunakan Excel ya kita harus membuat fungsinya dan menghitung luasannya seperti yang pernah kita lakukan ya saat kita menghitung distribusi normal itu ya. Oke. Ya. Tetapi ini sudah ada fungsinya di Excel sehingga mempermudah kita untuk mengevaluasi fungsi
dari T ya. Jadi densitas dari fungsi T nanti kita akan coba evaluasi dengan Excel menggunakan persamaan yang diajukan oleh Pearson ini saya rasa. Kita akan mendemonstrasikan ya dengan menggunakan Excel ya fungsi dari fungsi T ya seperti terlihat ini yang diberikan oleh Pearson ya. Yang pertama tentu nu-nya atau derajat bebasnya ya misalnya 10 ya, terus kemudian kita punya increment misalnya 0,025 ya. Terus kemudian ini tentu T-nya ini fungsi T yang pertama ya. Ya, kita menggunakan rumus yang ada dalam kotak itu. Misalnya dimulai dari min 4. Tentu ini ditambah increment-nya. Ya, sampai 4 nanti. Belum dikunci ya. Ininya yang belum dikunci. Masih ini 0 ini harusnya pembulatan karena mungkin sampai 4 belum masih 4 lebih ya. Nah, kita hilangkan. Oke, terus kemudian FT-nya sama dengan gamma. Ini kita ganti nu, biar nu dalam huruf Latin. Insert simbol. Harusnya nu. Insert. Oke. Maka sama dengan gamma nu kita kunci barisnya ditambah 1 bagi 2 ya. Oke, dibagi akar pi kalikan apa ini? Kalikan nu ya. Dikalikan nu. Kita kunci barisnya. Akar pi kali nu. Terus dikalikan gamma lagi. Kalikan gamma dikalikan nu per 2 ya. Gamma nu per 2. Gamma nu kita kunci garisnya bagi 2. Ini oke. Ya, belum ya, ini masih suku yang depan ini. Belum kita selesaikan.
kemudian dikalikan 1 plus T kuadrat, T-nya ini ya, T kalikan 1 kalikan T, nah itu 1 tambah T kuadrat dibagi dengan Nu. Kita kunci barisnya. Ya, pangkat. Nah, ini min Nu, agak panjang rumusnya, ditambah 1 dibagi 2. Oke ya. Kemudian kita copy. Ya. Nah, kita peroleh grafiknya untuk fungsi T yang pertama. Kalau kita cari, kita gambarkan grafiknya seperti ini ya. Untuk Nu sama dengan 10 ya. Grafiknya mungkin dipindah ke atas saja. Mungkin di sini. Nah, sekarang misalnya kita punya T yang lain ya, 30, increment-nya sama. Oke, ini sudah ya. Terus kemudian ini FT2. Yang kedua, yaitu untuk Nu sama dengan 30. Ya, mestinya kita tinggal copy saja ya. Harusnya. Oke. Ya. Kalau kita tambahkan datanya, nanti kita bisa bandingkan ya. Select data. Oke. Add namanya FT2. X-nya yang sini. Terus kemudian Y-nya yang sini ya. Oke ya. Oke. Ini ada yang keliru nih. Gamma Nu plus 1 bagi 2 ya, akar P kalikan Nu kalikan gamma Nu berdua kalikan ini loh yang salah ini. Ini harusnya C ya. Waduh. Atau ininya saja, ini yang ini kita kunci kolomnya. Nah, oke. Terus kemudian kita copy ke bawah. Ya, kalau lupa enggak. Nah, ini kita copykan ke sini.
Gamma jadi gini. Gamma nu plus 1 bagi 2, ya benar kan? Akar P kalikan nu, benar. Gamma B 1 bagi 2 ya. Gamma, oh ini salah ini. Oh sudah benar bagi 2, benar ya. Kemudian dikalikan 1 plus 4 T kuadrat dibagi dengan B1 nah ini 4 oh yang ini bukan dikunci, yang dikunci salah ya, yang dikunci kolomnya. Oke. Nah gitu, terus ini kita kopikan ke sebelah kanannya. Oke gitu ya. Ini mungkin nggak kelihatan kalau 30 dengan 1, mungkin ini kita, nah ini lebih kecil ya, mungkin kalau 1 jelas ya. Ya, degree of freedom berarti 1 atau ini 2 ya. Ini degree of freedom 1 atau 2 data ini. Oke, begitu ini mendekati mungkin ditambahkan label, ini kita hilangkan saja supaya datanya bagus. Desain kita tambahkan eigen ya. Nah, oke. Nah, ini kita bisa bandingkan yang jumlahnya 1 dan 30. Kalau ini kita tingkatkan, katakanlah 10, ya sudah mendekati ya, 20, ya 30, pasti sama. Kalau lebih besar, dia tidak akan banyak berubah, berapapun sininya ya. Makanya biasanya kalau jumlah sampelnya 30 lebih gitu, kita menggunakan distribusi normal ya, bukan menggunakan distribusi T ya. Ya, dan tidak akan banyak berubah ya yang sininya. Oke. Ini cuma menunjukkan saja jika derajat bebasnya 1 dan derajat bebasnya 30. Berikutnya ya, yang lebih penting ya, kita sudah mendapatkan kurvanya ya. Untuk nu yang variasi, kita bisa menvariasikan nu-nya. Ya, mungkin saya pindah ke sini. Yang lebih penting lagi adalah kita mendapatkan luasannya ya. Increment seperti sebelumnya. Terus kemudian ini yang pertama ya. Terus ini adalah A total. Oke. A increment adalah sama dengan tinggi di antara dua ini bagi 2 dikalikan dengan incrementnya. Kita kunci. Oke. Bentar. Ini kita kunci barisnya ya. Kita kunci kolomnya supaya bisa dibagi. Demikian juga yang ini kita kunci
kolomnya. Oke. Kemudian kita copy. Nah, terus yang sini total ya. Oh, hilang tadi kemana? Total yang pertama. Kita samakan dulu dengan itu. Oke, sama dengan totalnya ini ditambah sebelahnya. Ini totalnya. Ya, harusnya waktu 0 total. Nah, sebentar ini. Total A4 ditambah A5. Kok A4 ya? B harusnya. B4 bagi B5 ya. Oke. Seharusnya luasnya saat 0, 50% harusnya. Kan separuh ya. Ya tergantung tilnya. Oh, ini kok. Totalnya 0,422 ya. Ini untuk yang degree of freedom-nya 1 ya. Semakin besar, karena ini sisanya besar ini ya. Sisanya masih besar, yang degree of freedom-nya 1. Kalau ini karena ada luas tilnya ini yang masih ada sampai sana. Kalau pengen tepat ya ininya diperpanjang ya. Batasnya dari jangan min 4 tapi katakanlah min 20 gitu. Nanti sekarang yang ini adalah sama dengan A increment, bentar, sama dengan itu ditambah ini bagi 2 kan, dikalikan, nah ini B benar ya, B4 tambah B5, C4 tambah C5 benar ya. Kita copy. Nah, ini kita copy dari sini. Oke, ini mestinya yang nol itu 50% ya. Ya, mendekati kan? Mendekati 50%. Kalau pengen lebih teliti lagi, ya sininya dibikin min 10. Nah, itu udah lumayan ya. Mungkin incrementnya kita bikin 0,1. Nah, itu ya. Ada yang ya, oke. Maka yang
0 harusnya mendekati 0,5. Nah, ini 0 kan mendekati 0,5. Ini juga masih agak jauh ya. Yang karena masih ada sisanya ini yang nu-nya 1. Misalnya ini kita bikin min 20. Ya, ini kurang lebar jadinya. Sampai plus 20 ya. Tapi ini increment-nya 0,1. Lebih halus yang tadi. Tetapi ini mencapai lebar yang lebih banyak ya. Ini harusnya ya, waktu 0 separuh luasan. Harusnya ini ya. Nah, ini separuh luasan. Ini sudah tepat 0,5. Yang degree of freedom-nya 1 ya masih nggak bisa mencapai 0,5 karena tilnya itu masih ada ya. Luasan detailnya sini. Oke, mungkin kita tingkatkan nu-nya misalnya 5 derajat degree of freedom-nya. Nah, mungkin sudah mendekati waktu 0. Nah, ini benar-benar sudah sama dengan 0,5 dan ini mendekati 0,5 gitu ya kira-kira. Ini kalau degree of freedom-nya semakin tinggi, semakin kecil, maka tilnya semakin luas dan menyebabkan luasannya nggak bisa tercover semua ya. Itu tadi sudah didemonstrasikan. Yang lebih penting lagi adalah kita bisa mendapatkan grafik A totalnya ini berdasarkan ininya ya, berdasarkan T-nya ya. Tentu T-nya sebagian besar di daerah tengah sini luasannya ya. Nanti kita bisa lihat kita masukkan tabel grafiknya. Bukan ya, sebentar. Kenapa dia membuat grafik sendiri? Atau saya kopikan saja dari situ. Kemudian kita rubah datanya. Select datanya, kita edit. Ini bukan ini tetapi A total. Kemudian tentu ini bukan B, tapi A total adalah E. Oke, mana grafiknya? Ya, ini grafik. Yang satunya belum. Select data. Ini edit. Ini kita ganti dengan A total 2 ya, ini mestinya. Judulnya belum berubah. Ya, ini adalah G. Ya, kalau pengen melihat bedanya, ya ini kita ganti 1 ya, pasti beda banyak. Ini kita sembunyikan saja, biar kita bisa melihat grafiknya. Height, nah. Oh, ininya jadi height juga. Kalau A-nya height, itunya juga height ya.
Yang di hide berarti fungsi jangan, nanti ini hilang. Ini yang increment ini kita hide. Gak apa-apa mestinya. Nah, increment ini juga kita hide. Oke. Ininya min 20 sampai, nah bukan datanya, tapi format access min 20 sampai plus 20. Sama yang ini. Format access minus 20 sampai plus 20. Ya, ini adalah luasannya. Kita tahu luasannya sebagian besar ada di daerah tengah, ya, antara min 5 sampai 5. Ya, kita sudah bisa mendefinisikan luasannya, ya. Kecuali kalau nu-nya kecil, ya, kecil sekali, maka masih ada daerah yang masih ada luasannya yang di sana, ya, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Begitulah ya kira-kira, ya, kalau kita pengen apa, misalnya level signifikan ya, 0,25, ya. Ya kita harus cari di sini 0,00025 misalnya. 5% atau 2,5 masing-masing ekornya. Kita nyari yang 2,5 ya ini, ya. Antara min 1 sampai 0,9, ya. Ini kita bisa perhalus di sini. Min 1. Ya, ininya kita bisa perhalus sampai 0,9. Nanti harusnya ketemu yang nu-nya katakanlah 5 gitu, ya. Maka kita cari yang 0,2,5. Nah, ini antara, kalau yang 5 ini atau A total 1, ini A total 2, ya. Ini harusnya dirubah dulu sebentar. Ini kita unhide. Nah, ini A total 2, ya. Ini juga A total 2. Oke, untuk yang jumlah data 5, ya, untuk luasan 0,25 ini antara 0,9 dan 0,89, ya. Ya, kalau begitu ini kita ganti min 0,9. Nah, ini pastinya bisa kita perhalus, ya. Nggak tahu sampai 0,25 enggak. Nah, kita harus nyari yang 0,25 mendekati. Itu prakteknya, ya. Kalau kita pengen mencari kepercayaan 0, maksudnya 25%. Totalnya ini, ya. Nah, ini dicari yang 0,25, ya, antara 0,802 dan 801 ini. Antara dua ini, 0,802 dan 0,801. Ya, nanti kita bisa menghitung T-nya, ya. Menghitung EBM, ya, apa itu error bound mean atau margin of error. Nanti ada contoh soal, ya. Oke, kita bisa menggunakan Excel, yang tentu saja kita bisa menggunakan
apa itu menggunakan Wolfram Mat itu menghitung luasan ya. Tapi kita juga bisa menggunakan tabel ya. Seperti halnya saat kita menggunakan tabel pada kurva distribusi normal ya. Oke. Kalau tabel seperti ini ya. Ada tabelnya. Tabelnya yang sini degree of freedom, yang sini level of significance ya. Ini tutil ya, artinya luasan kiri kanan ya kalau ini. Nah, jadi kalau tutil ini, kalau boleh saya gambar, misalnya ini adalah grafik T-nya ya. Nah, maka yang dua tutil itu ya berarti sini luasan dua kiri kanan. Ya ini kalau yang sini misalnya 95% level of significance, yang sebelah kiri kan berarti 2,5% ya. Yang sebelah kanan juga 2,5% ya, ini min ya, min dari populasi ya. Kemudian yang tentu saja sama dengan min dari sampel ya. Dan kemudian ini adalah margin errornya dengan yang sini daerahnya tentu luasnya 95%. Yang kiri kanan ini adalah 2,5% ya. Yang daerah tolaknya. Oke, kalau yang single tail ini ya cuma satu gambar saja, ini positif semua, berarti one tail atau itu single tail ya. Kalau boleh saya gambar, ini grafik T-nya, maka yang single tail itu ya berarti ya luasan ini. Kalau kita pengen 95%, ya berarti kita lihat yang 5% ya di sini. 0, ya, misalnya ya untuk kasus yang sama berarti kita lihat 0,25 jumlah data 10 misalnya, atau yang gampang 0, ya udah 5% berarti ini ya jumlah data 10 ya, tentu masing-masing 263. Kalau yang ini 0,25 jumlah data 10, ini 0,228 ya. Ya. Terus yang ini misalnya yang paling gampang pojok sini 0,2. Ini yang tutil 0, ya 1,36, 1, 0,2, 1, ini padanannya, sebentar malah terbalik ya. Berarti bantilnya ini 0,3. Nah, ini sama dengan ini ya, 3,07. Oke. Jadi kalau bantil berarti ini lihatnya separuhnya kan 0,1.
Ya, level of signifikannya sama dengan yang kalau tutil 0,2. Ya, ini grafiknya sama karena yang dilihat separuhnya. Seperti halnya ini 0,051 datanya, berarti yang sini harusnya yang 25 itu nggak ada ya, karena 0,025 harusnya 0,0 kalau kalikan 2 baru sama. Oh ya, sama ini 12,706 12,706 karena ini separuhnya kan yang 1 til. Yang ini 2 til, berarti 2 kali dari 0,025 atau ini 2,5%. Berarti di sini dilihat di 5% untuk yang tutil ya. Hati-hati melihat tabelnya yang mana yang tutil atau 1 til. Biasanya yang dipakai yang 1 til ini. Ya, begitulah ya. Maka nanti kita bisa menghitung EBM-nya yang penting atau margin of error ya, terus kemudian dengan level of significance berapa, nanti kita bisa yakin bahwa data terletak di antara rata-rata plus minus standar errornya ya. Oke ya, begitulah ya penjelasannya singkat, dan kita sudah mempraktekkan dengan menggunakan Excel ya. Berikutnya ya, terdapat 2 video ya, yang menarik tentang statistik T ini. Ya, yang pertama alamatnya yang di atas itu dari 365 Data Science. Saya rasa kita sudah pernah melihat videonya 365 Data Science sebelumnya. Dan yang kedua ini adalah dari The Organic Chemistry Tutor ya, dari Julio Gonzalez ya, favorit kita ya. Ya, video yang pertama ini membicarakan tentang student T secara umum ya, statistik T secara umum, bahkan sejarahnya bagaimana dia muncul student T dan beberapa teori dasar. Kemudian yang videonya Julio Gonzalez ini ya, yang punya channel The Organic Chemistry Tutor ya, kita ada contoh soal ya yang menarik ya, bagaimana menganalisa data serta margin of error dengan jumlah sampel yang terbatas. William Gossett was an English statistician who worked for the brewery of Guinness. He developed different methods for the selection of the best-yielding varieties of barley, an important ingredient when making beer. Gossett found big samples tedious, so he was trying to develop a way to extract small samples but still come up with meaningful predictions. He was a curious and productive researcher and published a number of papers that are still relevant today. However, due to the Guinness Company policy, he was not allowed to sign the papers with his own name. Therefore, all of his work was under the pen name Student. Later on, a friend of his and a famous statistician, Ronald Fisher, stepping on the findings of Gossett, introduced the t-statistic, and the name that stuck with the corresponding distribution even today is Student's T. The Student's T distribution is one of the biggest breakthroughs in statistics, as it allowed inference through small samples with an unknown population variance. This setting can be applied to a big part of statistical problems we face today, and is an important part of this course. Alright, visually, the Student's T distribution looks much like a normal distribution, but generally has fatter tails. Fatter tails, as you may remember, allows for a higher dispersion of variables, as there is more uncertainty. In the same way that the z-statistic is related to the standard normal distribution, the t-statistic is related to the Student's T distribution. The formula that allows us to calculate it is t with n-1 degrees of freedom
and a significance level of alpha equals the sample mean minus the population mean, divided by the standard error of the sample. As you can see, it is very similar to the z-statistic. After all, this is an approximation of the normal distribution. The last characteristic of the student's t-statistic is that there are degrees of freedom. Usually, for a sample of n, we have n-1 degrees of freedom. So, for a sample of 20 observations, the degrees of freedom are 19. Much like the standard normal distribution table, we also have a student's t-table. Here it is. The rows indicate different degrees of freedom, abbreviated as df, while the columns, common alphas. Please note that after the 30th row, the numbers don't vary that much. Actually, after 30 degrees of freedom, the t-statistic table becomes almost the same as the z-statistic. As the degrees of freedom depend on the sample, in essence, the bigger the sample, the closer we get to the actual numbers. A common rule of thumb is that for a sample containing more than 50 observations, we use the z-table instead of the t-table. For more videos like this one, please subscribe. In this video, we're going to talk about how to solve problems using the student's t-distribution table. So let's focus on this one. Number one, the average weight of 20 students in a certain school was found to be 165 pounds with a standard deviation of 4.5. Part A, construct a 95% confidence interval for the population mean. So let's write down what we know. So we know that the average weight, or the sample mean, is 165 pounds. The sample size is 20. The average weight of 20 students was measured in this study. Now, the standard deviation is 4.5, but here's a question for you. What type of standard deviation are we dealing with? Is this the sample standard deviation, or is this the population standard deviation? What would you say? Now, a typical school is going to have more than 20 students. A typical school might have 1,000 students or 4,000 students. So the 20 students in our study represents a small sample of all of the students in the school. So therefore, this is the sample standard deviation, which is 4.5. Now, when you have a question like this on a test, you need to determine if you need to use a normal distribution or a student's t-distribution to solve it. Now, based on the title of this video, you know it's going to be the student's t-distribution, but you need to know why you should use which one. When you know the population standard deviation, typically you want to use the normal distribution. But we don't have the population standard deviation. We have the sample standard deviation. And that's one indication that we need to use the student's t-distribution to construct the confidence interval. But there's something else that we need to consider as well. And that is the sample size. When n is equal to or greater than 30, then it's a good indication that you want to use the normal distribution. But in this example, n is less than 30. So that tells us that we want to use the student's t-distribution instead. So those are two good indicators that you should use the student's t-distribution. If you have the sample standard deviation as opposed to the population standard deviation, and if n is less than 30. Now, the population mean is going to be within the sample mean, x bar, plus or minus the t-score. This is t sub nu sub alpha over 2, which we'll talk about what that is, times the sample standard deviation divided by the square root of n. So we have x bar, we know what s is, and we know what n is. In order to construct the confidence interval, we need to determine the value of our t-score, or t-value. The subscript nu, that's the Greek letter nu, looks like a v, that's equal to n minus 1, which represents the degrees of freedom. N is 20 in this example,
So 20 minus 1 is 19. So I'm going to write this here. So we have 19 degrees of freedom. Alpha over 2, this is the 1-tail alpha. The 2-tail alpha is just alpha, by the way. But our 1-tail alpha value, alpha over 2, that's going to be 1 minus the confidence level divided by 2. Now the confidence level is 95%, but as a decimal, if you divide it by 100, it's going to be 0.95. 1 minus 0.95 is 0.05. And if we divide that by 2, that's going to be 0.025. So that is our 1-tail alpha value. Now, just so you can get a visual illustration of this, let's say we have a graph that looks like that. I'm going to shade 2 regions. So this area to the right, this is alpha over 2. So that's our 1-tail alpha. On the left, this is also alpha over 2. Combined, if you add them together, that would be alpha. And in the middle, this is 1 minus alpha. So just know that alpha in this example is 0.05, but alpha over 2, the 1-tail alpha, is 0.025. So now we could determine our t-value. So we have 19 degrees of freedom with a 1-tail alpha value of 0.025. So at this point, you want to go to the student's t-distribution table and find the value that corresponds to a new value of 19 and an alpha over 2 value of 0.025. And I'm going to show you how to do that briefly. So here we have the student's t-distribution table, and we said that we had 19 degrees of freedom and an alpha over 2 value of 0.025. So if we find the intersecting row and column, it gives us this number, 2.093. And so that's going to be our t-value when we have 19 degrees of freedom and an alpha over 2 value of 0.025. It's equal to 2.093. So now let's write our t-value of 2.093 here. So now let's follow this expression to construct the confidence interval. So let's replace x bar with 165. Our t-value is 2.093, and s is 4.5, n is 20. 2.093 times 4.5, that's 9.4185. And then divide that by the square root of 20. You're going to get 165 plus or minus 2.106. Now, this number here has significance. That is our EBM for the population mean, which is also the margin of error. So if you want to write this down, the EBM for this type of problem is going to be our t-value times s over the square root of n, which gave us that number. Now, to construct the 95% confidence interval, it's going to be the sample mean minus the EBM value, and then the sample mean plus the EBM value. So once you get to this part, you already have the answer for part B, which is 2.106. So now 165 minus 2.106, that is 162.894, and then 165 plus 2.106, that's 167.106. So this right here is our 95% confidence interval. So what does this mean? This means that we're 95% confident that the average weight of all the students in this school is somewhere between 162.894 and 167.106.
So that's how you can construct a confidence interval using the student's t-distribution table. That's it for this problem. Number 2. A chemistry class at a certain university has 500 students. The scores of 10 students were selected at random and are shown in the table below. Part A. Calculate the mean and standard deviation of the sample. So let's start with that. So the sample mean, x bar, is going to be the sum of all 10 scores of the students divided by the sample size. So we're going to add 76 plus 84 plus 69 and so forth. By the way, if you want to try this problem, feel free to pause the video and work on it. And then when you're done, you can just play the video to see if you have the same answer that I have. So the sum that I got is 800. If we divide it by 10, we get 80, which is a nice number to deal with. So that's the sample mean. That's the first part of part A. Now the next thing we need to do is calculate the standard deviation of the sample. And so the formula that we're going to use to do that is going to be S is equal to the square root of the sum of x minus x bar squared over n minus 1. So x will be the individual values that we see here in the table. X bar is 80. So the first value is 76. We're going to subtract it by the mean and then square the result. The next value is 84. Subtract it by the mean, square the result. The next value is 69, and then we're going to repeat the process until we include all 10 values. So I'm going to put dot, dot, dot. You can finish the rest, and then I'll put the last one as well. So it's 77 minus 80 squared divided by n minus 1. So that could take some time writing all of that out. But if you want to show your work with less writing, here's what you could do. So 76 minus the mean, 76 minus 80 is negative 4. But when you square negative 4, it's going to be positive 16. So I'm going to write 4 squared for the first one. The second one, 84 minus 80, that's going to be 4. And then we're going to square it as well. Now let's take this number and subtract it by the mean. The difference between 69 and 80 is 11. 92 is 12 units from the mean. 58, that's 22 units from the mean. 89 is 9 units away from it, so this is going to be 9 squared. And then 73 is 7 units away from the mean. Once you square it, the negative signs won't matter. 97 minus 80, that's 17. And then 85 minus 80 is 5. And then 77 minus 80, that's negative 3, but we're going to make it positive. And then divide it by 9. So go ahead and plug this in to your calculator and see what answer you get. So I got, for the sample standard deviation, 11.709. So that's the second part of part A. So now let's move on to part B. Now let's also write that n is equal to 10. Part B, calculate the margin of error, the EBM. We could use this formula to calculate the EBM. It's equal to our t-value times this sample standard deviation over the square root of n.
So we need to calculate our t-value first. So v, that's n minus 1. So that's 10 minus 1, which is 9. So we have 9 degrees of freedom. And then we need to calculate our one-tail alpha value, which is 1 minus the confidence level divided by 2. So in part C, we want to construct a 90% confidence interval. That's going to be 0.9. 1 minus 0.9 is 0.10. And 0.10 divided by 2 is 0.05. So our alpha over 2 value is going to be 0.05. So now let's use that table that we used before and find the t-value where we have 9 degrees of freedom and a one-tail alpha value of 0.05. So here we're back to our student's t distribution table, and we have 9 degrees of freedom and an alpha over 2 value of 0.05. So we can see that that's going to give us this number, 1.8331. So when we have 9 degrees of freedom and an alpha over 2 value of 0.05, this is going to be our t-score, 1.8331. So let's go ahead and write it here. So now let's calculate the EBM value. So it's 1.8331 and then times S, which is 11.709, divided by the square root of 10. And so that comes out to be 6.787. So that is the margin of error. That's the error bound for the population mean. That's it for part B. Now let's move on to part C. Construct a 90% confidence interval for the mean score of all the students in the chemistry class. So we know the mean is going to be somewhere between x bar plus or minus our t value times s over the square root of n. And so we know that x bar is 80, and all of this, which is our EBM value, that's 6.787. So the 90% confidence interval is going to be between x bar minus EBM, and the maximum value will be x bar plus the margin of error. So this is going to be 80 minus 6.787, and then 80 plus 6.787. So 80 minus 6.787, that's 73.213. And then 80 plus that number, that's going to be 86.787. So this right here is our 90% confidence interval. So we're 90% confident that the mean score of all the students in the chemistry class is somewhere between 73.213 and 86.787. So that's it for this video. Thanks for watching. If you like it, don't forget to subscribe. Demikianlah ya paparan lengkap tentang statistik T ya, baik dari sejarahnya dan juga kita tunjukkan dengan contoh soal juga ya, terutama yang disampaikan oleh The Organic Chemistry Tutor oleh Julio Gonzalez. Ya, dengan teori yang disampaikan, dipraktekkan di Excel, kemudian 2 video dari 365 Data Science dan The Organic Chemistry Tutor ya. Mudah-mudahan mahasiswa memahami bagaimana kita menggunakan statistik T ya dalam menganalisa data hasil eksperimen yang kita buat, yang kita peroleh.